Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir disebutkan saja. Yang tidak hadirnya Rebi. Rebi, terus Sultan. Gilang, Sultan, Kuliah. Rian Vila, dan Muhammad Alfai. Yang kemudian Gilang, terus Surya, Nabja, Sultan. Sultan. Kita sudah absen, kemudian kita berdoa juga belum ya, belum berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh temannya berdoa. Siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sudah siap untuk belajar? Siap. Masih semangat? Masih. Walaupun ini di jam-jam akhir, kita harus semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa ya? Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan ini sangat merugikan atau tidak? Sangat. Terutama merugikannya bagi Masyarakat. khususnya kehidupan yang ada di bumi. Nah, kenapa sih kita penting untuk menjaga bumi? Bumi itu merupakan tempat kita untuk tinggal, tempat di mana kita berpijak, tempat di mana kita melakukan interaksi. Betul? Ya nggak, kalau misalkan buminya rusak? Apa yang akan terjadi apabila lingkungan kita itu rusak dan dampaknya terhadap bumi? Ada yang Banjir. Rata. banjir, kemudian Longsor. longsor, sehingga di tempat tersebut itu tidak bisa ditinggali. Coba kita perhatikan, ini adalah gambaran dari bumi. Mungkin kalian sudah tahu ya, di antara kalian sudah tahu bentuk bumi itu seperti apa, walaupun sebenarnya kita belum pernah ke luar angkasa ya. Kita melihat secara langsung dari atas atau dari luar angkasa bentuk bumi kita itu seperti apa. Tapi sekarang kan sudah ada beberapa orang atau sudah ada NASA ya. Mereka bekerja untuk melihat bagian luar atau melihat langit. Nah, di luar angkasa ini bentuk bumi kita itu adalah seperti ini. Jadi tidak bulat seperti pada bumi yang bulat, melainkan bentuk itu adalah elipse. Nah, bumi ini tadi sudah disebutkan dan sudah dijelaskan sama Ibu bahwa bumi kita itu tempat kita untuk berpijak. Ada yang tahu nggak? Untuk daratan dan lautan itu berapa persen bumi itu? Lebih besar lautan atau lebih besar daratan? Lautan itu berapa persen? 70%. Sementara daratannya itu hanya 30%. Ibu mau nanya lagi, pernah nggak sih kalian ngerasain itu? Pernah. Pernah nggak kalian ngerasain nasi gini? Pernah. Menurut kalian itu kenapa bisa terjadi, Pak? Pakai ada gesekan Pergesekan bumi. Nah, pergeseran lempeng tektonik ini ada di bagian bumi yang mana? Di bagian bawah. Di bagian Bawah. bawah. Bawah mana? Laut. Jadi bumi kita itu ada yang tahu nggak ada berapa lapisan? 7. 7, Eh, 3, ada. 3 lapisan. Ada lapisan litosfer, ada hidrosfer, dan juga ada atmosfer. Atmosfer. Nah, terjadi
Litosfer. Di litosfer. Tuh. Jadi yang itu adalah di litosfer karena terjadinya lempengan adalah lempeng. Nah, jadi gerak lempeng itu ada di bagian litosfer bumi. Nah, kita lihat dulu ya mengenai video yang akan Ibu tampilkan. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Dari ketinggian ribuan kilometer di atas permukaan bumi ini, bumi terlihat damai. Birunya samudra membentangkan harian. Pegunungan berdiri tenang, dan awan putih menggunung-gunung di langit. Namun, di balik ketenangan itu, bumi dengan kekuatan yang nyaris tak terbayangkan. Energi yang selalu berada abadi, sabar menunggu, sampai tiba waktunya untuk dilepaskan. Dan ketika itu terjadi, gempa bumi. Bumi bukanlah darat yang padat dan batuan. Di balik tanah yang kita kenal, tersusun atas beberapa lapisan yang luar biasa. Terdiri dari inti dalam yang sekeras besi dan sepanas permukaan matahari. Inti luar yang cair dan bergerak seperti logam. Batuan seri padat yang perlahan mengalir. Kerak bumi yang hanya beberapa kilometer tebalnya dan tepat sebelum perjalanan berlangsung. Di kedalaman inti bumi, suhu bisa mencapai setara panas permukaan matahari. Panas ekstrim ini membuat material logam cair di luar terus bergerak. Material yang lebih panas ini akan naik ke atas, sementara yang lebih tinggi akan tenggelam di bawah, sehingga menciptakan arus konveksi raksasa yang tak terlihat dari permukaan. Sementara itu, arus konveksi besar di dalam atom terus menggerakkan lempeng-lempeng tektonik yang membentuk permukaan bumi kita. Ketika lempeng ini bertemu di batasnya, berbagai hal bisa terjadi. Mereka bisa bertabrakan atau saling konvergen, bisa saling menjauh atau saling divergen, dan bisa saling bergeser atau saling transformasi. Pergerakan itu tidak beberapa sentimeter per tahun, tapi tekanan yang tercipta secara besar. Lempeng-lempeng ini bisa dikunci di titik tertentu selama puluhan hingga ratusan tahun, dan ketika gesekan itu tak lagi mampu menahan lama saja. Terjadi lepasan dahsyat seperti perputaran dan tanah berguncang yang kita kenal sebagai gempa bumi. Gempa bumi bisa terjadi di mana saja, tetapi beberapa wilayah terjadi di permukaan bumi bawah. Cincin api Pasifik, tempat sebagian besar gempa besar itu terjadi. Mid-Atlantic Ridge, jalur bentang raksasa di dasar samudra, dan Alpine Belt, jalur yang membentang dari Eropa ke Asia Tenggara. Jika gempa bumi terjadi, para ilmuwan menggunakan alat bernama seismografi. Alat ini menunjukkan getaran sekecil mikrometer dalam bentuk garis-garis berligi. Semakin kuat gempanya, semakin besar garis yang dibuatnya. Kita tidak lagi hanya menunggu getaran, tetapi juga mencoba memahami besarnya energi yang dilepaskan menggunakan skala magnitudo. Skala ini tak hanya memberi angka, tetapi merupakan dimensi energi dari setiap gempa yang terjadi. Menariknya, setiap kenaikan satu angka dalam magnitudo setara dengan peningkatan energi 10 kali lipat. Artinya, jika terjadi gempa bermagnitudo 7, bukan hanya lebih kuat dari magnitudo 4, tetapi 10 kali lebih kuat energi yang dihasilkan. Energi yang dilepaskan oleh gempa bumi dalam satu longsoran. Tapi bagi kita, angka itu terlalu abstrak. Maka untuk memahami dan mengaitkannya dengan sesuatu yang sudah lama menjadi sifatnya destruktif, yaitu bom bumi. Saat gempa magnitudo 6 berguncang, melepaskan energi setara dengan 10 gigaton Hiroshima. Pada saat gempa magnitudo 7 berguncang, kuasanya malah turun, sehingga energi yang menjadi lagi stabil. Ibu jelaskan dulu dari video ini. Jadi video ini menjelaskan bagaimana proses terjadinya gempa bumi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Fir ya bahwa gempa bumi itu terjadi karena adanya lempengan tektonik yang bergerak. Jadi lempeng itu adanya di mana? Lempeng itu adanya di bagian litosfer. Jadi litosfer itu di bagian bawah ada yang disebut dengan selimut bumi. Nah, dan di bagian selimut bumi itu ada yang disebut dengan
Nah, cairan itu kan aktif bergerak, sehingga cairan yang aktif bergerak ini dia kan punya energi yang sangat panas ya dari biji bumi. Nah, sehingga bisa membuat lapisan yang paling atas itu bergerak. Nah, ketika terjadi pergerakan itu bisa menimbulkan yang disebut dengan gempa bumi. Dan gempa bumi itu ada magnitudo. Magnitudo itu apa? Ada yang tahu nggak pengertian magnitudo? Magnitudo itu adalah kekuatan gempa. Jadi di video ini disebutkan kalau magnitudo atau kekuatan gempa yang sudah mencapai 6 skala Richter itu sama dengan 10 kali bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, berarti kalau misalkan magnitudonya itu sudah 7, berarti setara dengan 300 kali bom di Jepang tersebut. Berarti efektivitasnya itu sangat kuat. Ya. Nah, nanti juga kita akan membahas yang lain ya. Jadi itu sekilas mengenai gempa bumi. Nah, kita lanjut lagi di materinya. Tadi sudah disebutkan bahwa lapisan bumi itu ada 3. Ada apa aja? Ada litosfer, ada hidrosfer, dan juga ada atmosfer. Nah, hari ini Ibu akan membahas litosfer. Litosfer saja. Jadi tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami struktur atau lapisan bumi litosfer. Kita lihat dulu yang pertama, struktur dan interior bumi. Kita akan bahas mengenai kerak bumi atau yang disebut dengan crust. Nah, kerak bumi atau crust itu merupakan tempat atau struktur bumi yang paling luar. Nah, ini yang kita injak itu termasuk crust atau kerak bumi yang bagian terluarnya. Berarti kita berada di yang paling atas. Lapisan ini bersifat sangat rapuh, kemudian tipis dan gampang patah dibandingkan dengan struktur yang ada di bagian bawah. Jadi kalau misalkan dibuka gitu ya, bentuk bumi itu seperti ini lapisannya. Kalau seumpama bumi kita itu dibelah dan dibuka. Kemudian lapisan kerak bumi ini tersusun dari berbagai macam senyawa. Contohnya ada aluminium, silika hingga oksigen. Yang paling besar itu adalah oksigen. Berapa persen oksigen? 25%. Sisanya adalah aluminium, silika, dan juga gas-gas yang lain. Kemudian struktur kerak bumi ini memiliki ketebalan yang bervariasi dikarenakan permukaannya yang tidak rata. Jadi permukaan bagian atas atau crust ini tidak rata. Karena kan di atas bumi itu banyak sekali bangunan-bangunan dan juga topografi yang terbentuk. Nah, terbentuknya ini karena apa? Bisa karena tadi, karena pergerakan dari lempengan. Jadi pergerakan lempeng itu ternyata bisa membentuk gunung, kemudian bisa juga membuat suatu wilayah itu berpisah. Selanjutnya, di bagian atas, masih di bagian atas ya, masih di bagian crust atau di bagian kerak bumi, itu terdapat beberapa jenis lapisan tanah ya. Jadi lapisan tanah itu adanya di bagian litosfer di kerak bumi. Lapisan tanah itu ada 5 ya. Yang pertama ada bagian organik. Jadi tanah kalau misalkan kita ambil sampai ke bagian bawah itu ada 5 bagian. Ada lapisan organik yang paling atas, terlihat yang warna hijau. Kemudian ada lapisan topsoil, kemudian ada lapisan subsoil. Kemudian yang keempat itu ada induk. Dan yang terakhir itu ada bedrock. Ada bedrock atau batuan di paling bawah. Kita lihat yang lapisan organik. Jadi lapisan organik ini adalah yang paling atas di mana kita berpijak. Kemudian di sini itu terdapat materi biomasa. Jadi terpelanya materi biomasa menjadi unsur-unsur abiotik. Nah, unsur-unsur abiotik ini sudah dipelajari di pertemuan yang sebelumnya. Seperti adanya nitrogen, adanya fosfor, adanya sulfur. Kemudian di bagian tengah nih, setelah dari yang hijau itu ada yang warna merah, itu disebut dengan topsoil atau tanah yang paling atas. Nah, biasanya warnanya ini paling terang. Kenapa paling terang? Karena mengalami aluvasi. Aluvasi itu disebut juga dengan prestilokasi. Prestilokasi atau menyerapnya air, sehingga bagian topsoil ini di
bagian subsoil atau yang bagian ketiga. Nah di sini karena bagian topsoil ini kan dia tercuci atau teralufriasi. Nah si alufriasinya itu turun ke bagian bawahnya, sehingga di bagian ini tampak lebih gelap. Karena si tanah yang dari atas atau yang terbawa air oleh dari bagian atas itu masuk ke bagian bawah. Selanjutnya ada batuan induk. Jadi batuan induk ini terdiri dari batuan yang mudah lapuk tetapi sulit untuk ditembus oleh air dan akar. Warnanya ini variasi, ada yang putih, kemudian ada yang abu-abu, ada juga yang warnanya merah. Kemudian yang paling bawah disebut dengan bedrock, bukan bedres, bedrock. Tempat batuan ya, tempat batuan. Di sini batuan hidup yang tidak udah lapuk, kemudian di sini sudah tidak ada kehidupan, karena di bagian bawah itu sudah benar-benar batu. Jadi kalau benar-benar batu tidak ada mungkin kehidupan yang bisa hidup di sana. Nah kira-kira kehidupan itu mungkinnya di mana? Di organic layer, di topsoil, di elevation layer, di subsoil, di parent rock atau di bedrock. Di bagian mana adanya kehidupan? Dari mana sampai mana? Dari organic layer sampai subsoil. Betul ya. Jadi kemungkinan kehidupan itu adanya dari organic layer atau yang dari paling atas sampai ke subsoil, dari parent rock sampai ke bedrock itu kemungkinan kehidupannya kecil, apalagi di bedrock itu tidak ada kehidupan. Selanjutnya kita akan bahas selimut bumi atau mantel. Nah tadi proses lempengan bergerak itu adanya di bagian ini, adanya di bagian mantel. Mantel itu apa? Selimut atau pelindung ya, pelindung bumi. Nah selimut bumi disebut juga dengan mantel atau nama lainnya adalah selubung. Nah di bagian mana sih si astenosfernya yang bisa menggerakkan mantel itu? Nah yang ini ya betul nih, yang ini ya. Ini disebut dengan astenosfer. Jadi di bawah crush ini kan crush, kemudian ini di bawahnya ada selimut bumi. Nah ini ya, di sini nih yang aktif bergerak itu adalah bagian ini nih. Yang satu warna di bawahnya, di bawah warna abu-abu, ada yang agak sedikit orange, dan itu yang disebut dengan astenosfer. Kemudian yang kedua, struktur satu ini disebut juga dengan mantel bumi karena lapisannya memang menyelimuti inti bumi. Kemudian dibagi menjadi yang paling besar dari bagian bumi. Nah di sini mencapai 83. Jadi 83 volume bumi itu adanya di bagian mantel bumi. Kemudian lapisan ini terdiri yang berbentuk itu cair. Selimut bumi juga dikenal dengan nama astenosfer. Selanjutnya ada inti luar, outer corner. Jadi ada inti luar, ada inti dalam. Jadi bagian bumi juga kalau dibagi-bagi lagi itu adalah di bagian-bagiannya ya. Tadi ada kerak bumi, kemudian ada mantel bumi, kemudian ada inti luar atau outer core, dan yang terakhir ada inti dalam atau inner core. Nah lapisan ini memiliki bentuk cair tersusun dari besi dan nikel. Nah yang mana ini yang disebut dengan inti luar. Bagian ini terletak di kedalaman hingga 5.000 km ke bawah. Kemudian memiliki suhu yang panas itu sekitar 3
Hah? Kenapa? Api semakin panas kalau derajatnya panas atau Celsiusnya panas itu warna apa? Kan kalau pemalasan mah api itu harus tahu ya warna merah, warna orange, warna biru. Pemalasannya, nah kira-kira menurut kalian yang paling panas warna apa? Oren. Warna? Kuning. Oren. Nah ini lapisannya itu jari-jarinya 1200 km, berarti sangat luas. Kemudian ini di bagian dalam ini di bawah tadi 5100 memiliki suhu hampir sama dengan permukaan matahari. Jadi kalau sampai ke bawah dia panas. Ini 5400. Nah kita akan bahas bagian litosfer atau bagian batuan. Ini terletak di bagian permukaan bumi, disebut juga dengan kerak bumi. Ini kedalamannya 70 sampai 100. Jadi dari atas sampai ke selimut bumi sampai ke sini itu diperkirakan kedalamannya adalah 70 kilo sampai 100. Kemudian, nah berdasarkan siklus batuan ini terbentuk dari proses pendinginan magma. Jadi ketika ada bumi yang ketika ada gunung yang meletus, itu kan dia akan ada yang namanya erupsi atau keluar lava. Nah, ketika keluar lava itu bisa membentuk batuan. Jadi batuan itu berasal dari proses pendinginan magma. Kemudian seiring berjalannya waktu, batuan ini ditempa oleh suhu, kemudian oleh faktor fisik yang lain seperti tekanan udara, yang akhirnya dapat membuat si batuan ini menjadi lapu. Nah, ketika batuan ini menjadi lapu, maka nanti akhirnya akan menjadi tanah. Jadi tanah itu berasal dari batuan yang lapu. Jadi batuan lapu ini karena mendapatkan tempaan suhu yang sangat tinggi, kemudian tekanan faktor dari lingkungan juga. Kemudian batuan itu dibedakan menjadi batuan beku, kemudian batuan sedimen dan juga batuan malihat atau metamorfik. Nah ini yang disebut dengan batuan beku, kemudian ini yang disebut dengan sedimen, dan ini yang disebut dengan malihat. Nanti batu-batu ini akan mengalami pelapukan yang nantinya akan menjadi tanah yang kita injak hari ini. Pernah lihat batu seperti ini? Nah, kira-kira kalian kalau lihat batu ini di mana aja? Cimandiri ke sungai. Di depan rumah suka ketemu? Pernah menemukan di depan rumahnya ada batu? Di pinggir jalan. Tahu nggak ini jenis batu apa? Kan itu ada batuan beku, ada sedimen, ada metamorfik. Nah menurut kalian ini termasuk jenis batuan apa? Batuan? Nah, ada beku, sedimen atau metamorfik. Sedimen, ada jawaban yang lain? Batuan? Batuan beku. Ya. Jadi batuan beku ini sering sekali ya kita lihat itu paling banyak di sungai dan besar-besar gitu ya. Nah ternyata si batuan yang ada di sungai ini kemungkinan itu ada ketika gunung muda atau gunung zaman dulu itu meletus. Kemudian kalau meletus pasti berhamburan kemana aja ya. Nah salah satunya yaitu masuk ke dalam sungai. Makanya tidak heran kenapa di sungai itu banyak batu yang besar-besar. Karena lama kelamaan si batuan ini kan akan menjadi dingin dan mengeras, akhirnya menjadi batuan beku. Dan biasanya batuan beku ini sering kita gunakan ya atau kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk membangun rumah, ya. Atau kalau orang zaman dulu kan dulu kan mandi di sungai. Kalau zaman dulu belum mungkin tapi kalau kita belum nyampe kayaknya. Nah ini proses pembentukan batuan. Bagaimana proses pembentukan batuan itu terjadi? Kita lihat yang sebelah sini. Ini dulu, perhatikan dulu ke depan semuanya. Kita lihat. Jadi awalnya itu berasal dari magma. Kemudian magma ini keluar karena terjadinya letusan gunung api, ya.
tanah. Kemudian menumpuk nih di dalam tanah, menumpuk airnya jadi batuan sedimen. Kemudian terjadi penimbunan terus-menerus, jadilah batuan sedimen yang lain. Setelah itu jadilah batuan malihan atau metamorf. Jadi batuan malihan atau metamorf ini merupakan lapisan batuan yang paling bawah, yang paling bawah pisan gitu ya. Nah, kita lihat di gambarnya. Jadi ini batuan beku berasal dari magma yang mengalami pendinginan di atas permukaan bumi. Kemudian batuan beku ini akan berubah jadi sedimen ya, yang mengalami pelapukan, kemudian terbawa oleh air dan mengendap, kemudian mewajar. Setelah itu berasal jadilah batu metamorf atau malihan. Jadi karena semakin lama terkubur di dalam tanah, dia akan mengalami suhu dan tekanan tinggi sehingga warnanya itu berubah. Contoh dari batuan beku nih yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari ada oksidan yang ini. Kemudian ada batu granit, ada batu basal, andesit, kemudian ada gabbro dan ada diolit. Itu termasuk batuan Beku. Kemudian ada sedimen. Sedimen itu contohnya adalah breksi, konglomerat, ya batu juga konglomerat. Kemudian ada gipsum, batu karang, batu bara, dan aglomerat itu termasuk batuan sedimen. Jadi semakin bawah batuannya itu, maka harganya itu semakin mahal. Karena proses penumpukan atau proses pemadatan tersebut sehingga membuat si batuan ini berubah. Nah, karena berubah, kemudian warnanya juga menarik gitu ya. Sehingga menimbulkan warna-warna yang unik, dan biasanya kalau unik itu harganya jauh lebih mahal. Nah, contoh batuan metamorf, marmer, tahu marmer? Batu marmer harganya ada yang berapa? Batu giok, ya, kuarsit dan juga antrasit itu termasuk batu-batu yang kenapa mahal? Karena memang ambilnya susah, di bawah banget, di bawah permukaan tanah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai lempeng dan patahan atau lempeng tektonik. Jadi kerak bumi ini kan disusun dari bagian besar yang menyatu dan saling berinteraksi yang dikenal dengan lempeng. Lempeng ini bergerak relatif terhadap satu sama lain dengan daerah dan kecepatannya tertentu. Tadi lempeng itu gerakannya ada di bagian aztek. Kemudian lempeng di bumi kita itu ada berapa? Banyak. Oh, banyak. Nah, kalau yang di Indonesia aja deh, lempengan yang ada di Indonesia, ada yang tahu nggak Indonesia itu dihapus berapa lempeng? Indonesia itu dihapus oleh berapa lempeng ya? 3, 4, 4. Yang pertama apa? Lempeng ada Indo-Australia, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik. Nah, Indonesia itu dihapus oleh 3 lempeng utama. Ada Indo-Australia di bagian bawah, ada Eurasia di bagian atas, dan ada Pasifik di sebelah timur. Jadi Indonesia itu terhimpit ya, jadi kita gambarkan aja ya, anggaplah ini bagus. Ini kan Kalimantan, kemudian Sulawesi ke sini, kemudian sini ada Maluku, yang kemudian ada Papua. Ini Pulau Nusa Tenggara, Bali dan sekitar. Jadi Indo-Australia itu di sini. Kemudian Eurasia itu di sini lempengnya, dan di sini ada Pasifik. Gerakannya gimana? Gerakannya Indo-Australia geraknya ke atas, yang Eurasia gerak ke bawah, kemudian yang Pasifik geraknya ke dalam. Jadi kalau kami tadi lempengan ketiga lempeng ini bergerak bersamaan, jadi secara tidak langsung kita ditekan. Ada yang tahu nggak berapa geraknya lempeng bumi kita? Gerakannya tadi kan di kalau ada yang menyimak berapa? Hanya senti sebenarnya dalam 1 tahun gerakannya itu.
kalau terjadi pergerakan lempeng. Sesar ini dibagi menjadi 3. Ada sesar normal, yaitu patahan yang diakibatkan oleh tekanan vertikal yang kuat, sehingga bidang itu yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Itu sesar normal. Kemudian ada sesar naik. Nah, ini tekanannya horizontal yang sangat kuat sehingga bagian batuan bergerak naik. Umumnya ini terjadi di wilayah pertemuan dua lempeng. Kemudian ada sesar mendatar, yaitu patahan yang arah bergesernya itu secara horizontal, jadi tidak ada batuan yang naik atau turun. Jadi sesar mendatar itu yang paling atas, ya. Kemudian sesar naik yang ini sesar naik, dan yang ini adalah sesar normal. Nah, pergerakan lempeng dan patahan ini dapat menyebabkan gempa bumi. Patahan disebut juga dengan sesar. Di Jawa Barat terdapat beberapa sesar yang disinyalir menjadi penyebab gempa bumi akhir-akhir ini. Kemudian salah satu yang gempa yang disebabkan oleh patahan itu yang terjadi di Cianjur yang tahun 2022. Masih ingat? Getarannya terasa sampai sini ya. Menggetarkan, cukup terasa kencang. Kalian lagi sekolah ya waktu itu ya? Jam berapa? Jam 2-an ya, panik? Panik ya? Terus apa yang kalian lakukan kalau lagi? Aku berdoa. Nah, ini juga disebabkan oleh sesar. Sesarnya adalah sesar Cugenang. Jadi sesar Cugenang ini baru ketahuan bahwa ternyata di daerah situ itu ada pertemuan patahan lempeng akibat dari adanya gempa Cianjur. Jadi BMKG juga baru tahu nih ternyata ada sesar di daerah tersebut setelah terjadi gempa bumi di kita harus tahu di Jawa Barat itu banyak sekali sesarnya atau lempengan tektonik yang aktif. Makanya tidak heran kenapa di Jawa Barat itu akhir-akhir ini sering terjadi gempa bumi. Kita harus tahu daerah mana saja yang dilewati oleh sesar atau patahan lempeng ini. Kita bisa lihat yang dikasih kotak itu adalah daerah Jawa Barat. Di Jawa Barat sesarnya itu banyak. Ada sesar Cimandiri, ada sesar Cimandiri Nyalindung Cibeber, ada Cimandiri Raja Mandala, ada sesar Lembang, ada sesar Subang, ada sesar Cirebon, ada sesar Garsela, ada sesar Ciremai, ada sesar Cirebon 2, kemudian ada sesar Brebes. Tahu nggak Garsela itu apa? Garut bagian selatan. Jadi Garsela. Jadi Garsela itu adalah Garut bagian selatan, ada bagian Lakukai dan juga ada bagian Kencang. Kita lihat lagi, apakah Sukabumi juga dilewati oleh sesar tersebut atau tidak? Kita lihat. Nah, di sini ada trash, ada bebas. Trash itu apa? Trash itu adalah atau sesarnya. Jadi ini kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah Sukabumi. Peta Sukabumi, kita bisa lihat daerah mana saja yang dilewati oleh sesar atau patahan. Daerah yang dilewati sesar oleh patahan itu wajib waspada terhadap gempa. Daerah mana aja kita bisa lihat? Ada sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri itu daerah mana yang akan terlewati? Daerah Jampang, dimulai dari daerah Cimas, Simpenan, Pelabuhan Ratu Uci ya. Kemudian masuk ke Jampang Tengah, yang terlewati Nyalindung, Geger Pitu, Campaka sampai ke Cianjur. Itu yang disebut dengan sesar Cimandiri. Sampai ke daerah Raja Mandala. Kemudian dari sana itu ada lagi nanti sesar Lembang yang di Bandung yang sekarang lagi bergerak aktif itu sesar Lembang. Nah, biasanya sesar ini ada yang saling berkaitan. Jadi kalau udah satu gerak, yang satu ikutan gerak. Jadi saling bersinggungan. Kemudian ada sesar Citari. Citari itu di daerah mana? Pelabuhan. Jadi sesar
operasi tarik itu dimulai dari daerah Pelabuhan Ratu ke Cikidang, kemudian Parakan Salak, Palawan Tunggal, Cidahu berakhir di Bogor. Ada daerah-daerah rumahnya yang disebut? Walaupun daerah rumahnya itu tidak disebut, karena ini masih daerah Sukabumi, dampaknya akan keras. Nah, kira-kira berapa sih tadi di sini disebutkan? Kalau seumpama terjadi, ini yang paling tinggi di sesar Cimandiri itu adalah magnitudonya 7. Tadi 7 sudah disebutkan setara dengan 300 Kemudian kalau sesar Cimandiri, Cibogor sampai Cianjur tadi, kalau terjadi itu 5 magnitudonya. 5, 6, 7. Jadi kemungkinan yang terkecil itu hanya di 5 magnitudo. 5, 6, 7 dan kita harus lihat. Ketika magnitudonya sudah 6 atau 7, kemudian pusat ombaknya itu ada di laut, kemungkinan akan terjadi tsunami itu cukup besar. Dan Sukabumi memang sudah diprediksi di kemudian hari kemungkinan akan terjadi hal tersebut. Makanya kalau kalian main ke Pelabuhan Ratu itu kan banyak jalur evakuasi. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harus tahu ternyata di Sukabumi itu dikelilingi oleh sesar atau lempeng bumi yang aktif bergerak dan sekarang sudah mulai bangun. Hari-hari ini pasti sering terjadi gempa bumi ya. Nah, terakhir di minggu kemarin itu sekitar di daerah mana ya? Ini masih di daerah Sukabumi. Itu ada beberapa warga yang merasakan gempa bumi tapi tidak terlalu besar dan itu tapi sering. Dalam satu hari itu bisa 5 kali, bisa sampai 10 kali. Nah, kita harus bersiap dengan keadaan tersebut nanti di cukup ini ya, mengerikan gitu. Untuk litosfer itu selesai sampai sesar, silakan membentuk kelompoknya. Silakan bentuk kelompok. Ayo bentuk kelompoknya. Ayo cepat bentuk kelompoknya. Silakan bentuk kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5 dan silakan mulai. Silakan mulai.
Ayo ikutin sudah. Ikutin, ayo ikutin. Kasih. Nah, mulai. Dari. Ayo, semuanya ikut, gerak. Ayo, gerak. Ikut lagi gerakannya. Jangan langsung baru. Ayo. Thank you. Mengerjakan tugasnya. Nomor 1. Bukunya mulai dibuka. Bukunya dibuka. Bukunya tadi. Iya. Untuk pengerjaannya, tolong diperhatikan dulu ke depan. Untuk pengerjaannya, di sini kan ada nama kelompok dan anggotanya. Jadi tulis kelompok berapa dan anggotanya sudah ada nomornya. Kemudian aktivitasnya apa? Mencari informasi dari berbagai literatur. Literatur itu adalah sumber mencari informasi. Jadi kalian bisa menggunakan Google atau menggunakan smartphone-nya. Kalau dirasa di buku tidak cukup, jadi kalau di buku dirasa tidak cukup informasinya, kalian bisa menggunakan smartphone-nya. Kemudian diskusikan dengan semua anggota kelompok. Nah, bahan diskusinya ada 3. Yang pertama, tuliskan perbedaan kerak bumi, selimut, dan inti bumi serta unsur yang menyusun. Kemudian jelaskan gambar siklus batuan yang lapuk dan menjadi tanah seperti tadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah pergerakan lempeng dan patahan yang baru aja. Jadi apa yang terjadi jika lempeng dan patahan bergerak? Ada berapa patahan yang ada di daerah Jawa Barat? Apakah salah satunya melewati Sukabumi? Kalau ada, sebutkan. Apakah pergerakan patahan sering terjadi di daerah Sukabumi? Jika ada, sebutkan kejadian pergerakan sesar dalam kurun 10 tahun terakhir. Kemudian dampaknya bagaimana? Kemudian yang terakhir antisipasi. Ada yang ditanyakan dulu? Bu, ini kalau nggak ada
Bu, isinya di sini Bu. Iya di belakang informasi buku. Silakan bukunya dibuka, jangan ditutupin aja. Bukunya dibuka. Ya Bu, nggak tahu di mana. Ada yang buku paketnya 3 nggak? Ini kasih ke belakang kasih ke atas satu. Empat 14.30 harus sudah selesai. 14.30 ini harus sudah selesai. Nanti presentasi ya, satu orang delegasikan dari kelompoknya untuk melakukan presentasi. Sekarang. Ayo, sekarang presentasinya. 14.30 harus sudah selesai. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Bisa. Bagaimana TPI pakai M? M. Di P-nya. Di Pi. Oke, M. Yuk. Mana tadi? Mana tadi? Bu, yang nomor 2 di gambar, Bu. Jelaskan serta gambar. Yang tadi. Di sini juga ada. Itu ada siklus. Oh, ini yang gambar, Bu. Cuman kalau itu kan agak lihat makanya ibu nyari lagi yang pertama dijelasin bukunya ini. Kalau di buku tidak cukup informasinya, silakan gunakan smartphone. Dibuka bukunya 138. Yuk mulai. Pokoknya 14.30 ya. Aksa itu Dulunya pakai X sebenarnya, tuh-nya. harus sudah selesai.
Jadi yang nomor 1 siapa yang nyari, nomor 2 siapa yang nyari, nomor 3 siapa yang nyari. Jadi nanti langsung selesai semua, jangan ditunggu satu orang pengerjaannya. Ibu pada dibagi, coba keluar dibagi. Mana fungsinya? Sok dibagi-bagi aja. Dibagi. Jadi misalkan saya aku mau nyari nomor 3. Jadi nanti kalau udah ketemu jawabannya tinggal diputar aja kertas. Jadi nggak harus nyari lagi. Aku ini kelompok ini yang nomor 1 siapa? Nomor bagi 2. Nah ini yang ini 3. Yang lain juga ikut ya. Diputar nanti. Kalian udah punya pegang jawabannya masing-masing. Jadi nanti tinggal diputerin aja kertasnya. Langkah udah beres, misalkan langsung ketik langkah, langkah beres langsung putar. Ya. Boleh, minum boleh. Fokus mengerjakan. Jangan dulu ngobrol sana sini. Ngobrolnya sesama anggota kelompok aja. Jangan ngobrol keluar anggota kelompok. Saling mencari. Minum boleh, kalau mau minum silakan. Minum aja. Ini semua udah ada yang nyari. Kalau ada yang ditanyakan, Yes.
Jangan nulisnya lah. Menit lagi harus sudah selesai. Apa? Nama kelompoknya di kertasnya. Sisanya yang rapih ya. Kalaupun tidak bagus nggak apa-apa ya. Ya, tapi udah kecil ya, udah kecil. Susah nanti bacanya kayak kecil. Rapi, intinya rapi dan tidak kecil-kecil. Ini gambarnya.
Jadi nanti kalau presentasi teh nggak Iya, nomor berapa ini? Menit lagi selesai semua presentasi dimulai dari kelompok 1. Jadi nanti kalau ada yang belum selesai, kelompok 1 langsung ya. Nagkakacang ko yung Rapikan bajunya, baju yang rapi. Nanti kalau yang presentasi baju rapi. Masukkan bajunya, pakai sabunnya. Kelompok 1 ya. Langsung.
Bu, kalau nggak cukup gimana Bu? Nggak cukup. Kalau nggak cukup bisa pakai kertas tambahan. Kalau nggak cukup, kayak cukup. Bu, 3 gambar, 3 masih banyak. Beresnya gimana sih ya, Pak? Ini sedikit kan? Kelompok saya. 5 menit lagi, kelompok 1 akan presentasi. Kelompok 1 berarti lanjut kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti kalau sudah 3 menit itu kasih tahu lagi. Kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya siapkan siapa yang mau presentasi.
pilihnya siapa? Iya, mau tidak kemarin. Nomor bara aja terpilih. Berapa tuh? Yang mau presentasi? Tentukan yang mau presentasinya? Baik. Presentasi? Bukan. Presentasi. Gue pulang. Enggak. Ini nanti salah dulu. Saya Kurang jadi. Kelompok Mas siapa? Presentasi. Berarti ya. Presentasi salah dulu. Jadi, Mohon perhatiannya semuanya, kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Tolong diperhatikan. Siapa? Tolong diperhatikan. Suaranya. Jangan yang berisik. Mulai. Hasil
Perhatikan dulu. Setelah kelompok 2, siapkan kelompok 3. Siap 3-4. Siapkan. Yang lain duduk dulu. Kelompok 2 akan melakukan presentasi. Kelompok lain diharap untuk memperhatikan. Semuanya perhatikan kelompok 2. Tidak ada yang berbicara. Suaranya kenceng ya, biar keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, lapisan kerak bumi. Deskripsi lapisan keluar bumi yang paling tipis dan padat. Ketebalan 5-70 km. Unsur yang pertama silikon, aluminium, magnesium. Suhu rendah hingga sekitar 870 derajat Celcius. Selimut bumi. Deskripsi bumi lapisan besar bumi yang terletak di bawah kerak. Ketebalan sekitar 2.900 km. Silikon, oksigen, magnesium, besi, suhu meningkat pada 70 derajat Celcius sampai 44 derajat Celcius. Inti bumi, lapisan terdalam bumi terbagi menjadi inti luar atau cair dan inti dalam padat. Besi, nikel, suhu sangat tinggi 4.000 derajat Celcius sampai 6.000 derajat Celcius. Inti luar 2.200 km dan inti dalam 1.250 km. Dua bahan induk atau padat melakukan atomisi kimia dan biologi. Fragmen bantuan atau sedimen atau ukuran lebih
kecil. Erosi dan transplantasi atau oleh air, angin, dan blaster. Pengendapan sedimen, pencampuran dengan bahan organik, air, dan udara, pembentukan tanah atau pedogenesis tanah dengan berbagai horizon. 3. Lempeng dan patahan bergerak dapat terjadi gempa bumi, pembentukan gunung api, pembentukan pegunungan, pembentukan palung laut, pembentukan lembah retakan, tsunami, dan perubahan bintang alam. D. Ada berapa patahan di Jawa Barat dan sesar Cimandiri melewati Sukabumi. C. Pergerakan patahan sering terjadi di Sukabumi. Contohnya gempa bumi Cianjur 2022 dirasakan kuat di Sukabumi. D. Dampak pergeseran patahan seperti kerusakan struktural, korban jiwa dan luka-luka longsor dan likuifaksi, tsunami, kerugian ekonomi, gangguan sosial dan perubahan bintang alam. E. Antisipasi yang dapat dilakukan adalah pendidikan dan sosialisasi bencana, pembangunan infrastruktur tanah gempa, penataan ruang risiko bencana, mitigasi struktural ini, pengurangan kapasitas, penanggulangan bencana, penelitian dan pemantauan serta asuransi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab diskusi kelompok ini. Untuk kelompok ini, lapisan terluar bumi terdiri dari batuan beku, sedimen, dan metamor. Unsur penyusun utamanya adalah oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, klorida, dan magnesium. Selimut bumi langsung mantel. Lapisan bumi terdiri dari batuan kayak magnesium dan besi. Unsur penyusun utamanya adalah silikon, oksigen, magnesium, dan besi. Inti bumi, lapisan terdiri dari bumi terdiri dari 2 bagian, inti luar yang cair dan inti dalam berat. Unsur penyusun utamanya adalah besi dan nikel. 2. Pelapukan. Bantuan pelapukan oleh faktor fisik perubahan suhu permukaan air, kimia, oksidasi, hidrasi, dan biologi. 2. Erosi dan transformasi. Material hasil pelapukan sedimen tererosi oleh air angin atau es lalu terbawa transformasi ke tempat lain. 3. Pergerakan lempeng dan patahan. A. Jika lempeng bergerak dapat menyebabkan gempa bumi, gunung meletus, pembentukan gunung dan patung laut. Jika patahan bergerak dapat menyebabkan gempa bumi. B. Terdapat beberapa patahan aktif di Jawa Barat, tentunya patahan Cimandiri yang melewati Sukabumi. C. 10 tahun terakhir beberapa kejadian gempa bumi akibat aktivitas patahan Cimandiri di Sukabumi. D. Kerusakan bangunan tanah longsor dan perubahan bentang alam. E. Beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan. A. Membangun bangunan tahan gempa. B. Menghindari pembangunan di dekat jalur patahan aktif. C. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai tindakan saat terjadi gempa bumi. D. Memantau aktivitas patahan secara berkala. E. Membuat
jika terjadi gempa bumi. Ya. Kelompok 4. Wait, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. 1. Perbedaan antara gerak bumi tersebut dari termasuk pada lokasi komposisi dan wujudnya. Gerak bumi adalah logika keluar yang tinggi dan dapat besar, tersusun dari oksigen, silikon, dan aluminium. Di bawah karakteristik dari adalah lapisan di dalam dan bagian dari dalam pada bagian besar terlibat. Bisa berupa kerusakan bangunan, tanah longsor, gangguan infrastruktur, dan menyebabkan jika terjadi gempa besar. Beberapa indikasi yang bisa dilakukan antara lain membangun bangunan tahan gempa, melakukan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana, serta membuat peta rawan bencana hingga acuan tata ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Oleh
biologis, erosi dan transportasi yang juga dipindahkan oleh air hangat atau air sedimentasi bagian dan menghilangkan suatu material Tiga, pergerakan lempeng dan perlahanan dapat menyebabkan berbagai fenomena geologis, gempa bumi, aktivitas vulkanik, perubahan gunung dan perubahan topografi. B, ada beberapa patahan yang ada di daerah terdapat beberapa potongan langit di Jawa Barat. Salah satu yang utama adalah patahan Cimandiri, Batu, dan Pagi. Pergerakan pertahanan sering terjadi di daerah Pagi. Kerusakan bangunan karena longsor aliran sungai dan gempa bumi yang lebih besar. Antisipasi yang dapat dilakukan bangunan setiap membantu kepada masyarakat dengan mitigasi bencana dan membuat rencana evakuasi yang baik. Sekian dari saya. Silakan kelompok terakhir. Tolong diperhatikan ya dengan adanya motor. Suaranya yang kencang. Materi yang sudah kami diskusikan. Yang pertama adalah perbedaan ketiga lapisan bumi. Kerak bumi lapisan kedua bumi 5 sampai 70 km unsur yang menyusun adalah silikon, oksigen, kalium dan magnesium. Sudah dibagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Selimut bumi tebal 2.900 km berada di kerak bumi. Unsur yang menyusunnya adalah unsur silika, magnesium dan besi bersifat elastis di atas sehingga memungkinkan pergerakan dari pada inti terdiri dan inti dalam badan. Unsur penyusun utama adalah besi, nikel, timah, Langsung aja bukannya begini di kaca ini.
membangun rumah tanah lebar, tidak mendirikan bangunan di jalur selatan atau di lawan bangsa, menyiapkan jalur evakuasi dan siaga bencana, edukasi masyarakat tentang kesiapan gempa. Sekian dari kelompok saya. Mengenai kerja kelompoknya, silakan kembali sesuai dengan tempat duduk. Topi kenapa dipakai? Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sangat bagus ya semua kelompok. Tolong ditingkatkan nanti di pertemuan yang selanjutnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa diambil? Ada yang bisa mau menyampaikan? Tadi kita sudah belajar apa itu? Yang pertama? Pergeseran. Dari awal, dari yang pertama kita membahas bagian Bumi Indonesia. terus lapisan bumi. Setelah itu lempeng atau patahan. Tadi bagian bumi itu ada kerang, kemudian ada selimut, ada ini kedua, dan panci. Kalau lapisan bumi itu ada apa aja? Ada tiga, ada litosfer, terus ada lempeng atau patahan. Lempeng atau patahan itu pergerakannya ada di bagian apa? Di bagian mana? Tadi kita sudah mempelajari bagian-bagian bumi, kemudian lapisan bumi, lempeng, dan juga patahan. Kemudian setelah kalian mempelajari materi ini, apakah ada kesulitan yang dihadapi? Cukup bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk tugas minggu depan, kalian bisa mempelajari mengenai lapisan hidrosfer. Ada pertanyaan dulu sebelum Tidak, Ibu. Kalau tidak ada, silakan bersiap-siap. Ya, lakukan dalam tas semua. Buku paket disimpan di meja yang paling depan ini. Buku paketnya. Simpan aja di meja yang paling depan. Sudah? Silakan berdoa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mati mulai. Selesai. Beri salam.